Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Yayasan Tahfidz Darus Somad Pondok Pesantren Baitul Qurra wal Hufal akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan kurban 1441 Hijriah bulan Agustus 2020 miladi. Latar belakang pelaksanaan kurban di Yayasan Tahfidz Darus Somad 1441 Hijriah ini antara lain, pertama kita berangkat dari satu ayat atau satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dasar kita yang pertama dan utama yang melatar belakangi di yayasan kita ini, di Yayasan Tahfidz Darus Somad Pondok Baitul Qurra wal Hufal, berangkat dari surah Al-Kautsar. Yang kedua, mengingat karena di Lombok Timur ini secara umum kalangan fakir miskin, terutama di wilayah Kecamatan Suralaga, masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Lebih-lebih momen Idul Kurban ini merupakan momen yang sangat penting. Di samping dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah berbicara tentang kurban, kemudian terkait juga dengan masyarakat yang banyak dari sisi ekonomi yang memerlukan. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan yayasan berinisiatif. Sebetulnya berkorban sudah lama kita laksanakan, tetapi tahun ini sampai 48 ekor, di Lombok 46 ekor, 2 ekor sapi kita serahkan ke Kendari. Alhamdulillah, dengan 46 ekor ini di yayasan kita masih memerlukan untuk tahun-tahun berikutnya lebih besar lagi. Karena kalau kita melihat di Lombok Timur ada 254 desa, sementara untuk Lombok Timur 46 ekor sapi hanya bisa kita distribusikan ke 15 desa. Kita memang menginginkan supaya pelaksanaan daripada kurban ini ditempatkan di satu lokasi. Adapun maksud dan tujuannya adalah dalam rangka memudahkan kita dalam hal dokumentasi. Sebab kita mengambil pelajaran
dari tahun sebelumnya. Kalau dokumentasi di satu tempat, maka akan memudahkan semuanya. Baik dari sisi penyembelihannya bisa kita cover, kemudian disamak, dipotong, termasuk dalam sisi distribusinya akan memudahkan kita untuk melaksanakan itu. Kegiatan korban dilaksanakan di pondok adalah dengan satu niat, karena di pondok pesantren ini banyak sekali santri yang ingin belajar. Nah, dari pihak yayasan mengadakan korban di pondok pesantren dalam rangka pembelajaran terhadap santri-santri kita, karena mereka inilah yang akan melanjutkan estafet berikutnya ketika ada korban. Dia lihat bagaimana cara berkorban, bagaimana cara memotong, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi niatan pertama adalah dalam rangka pembelajaran bagi para santri, karena yang mereka itulah yang akan kita harapkan ke depan, karena mereka dari berbagai daerah, berbagai kabupaten, bahkan sampai ada santri kita yang berasal dari luar daerah Lombok. Adapun mekanisme dari penyembelihan hewan kurban yang kita laksanakan di Pondok Pesantren Baitul Qurra wal Hufaz pada 3 tahapan. Tahap pertama, kita penyembelihan kurbannya tanggal 11 Zulhijjah. Itu hewan kurban sapi yang kita sembelih pada hari pertama, hari kedua, yaitu 25 ekor sapi. Kemudian di hari kedua tanggal 12 Zulhijjah 1441 Hijriah itu kita sembelih 20 ekor sapi. Kemudian pada hari ketiga itu 1 ekor sapi yang kita khususkan untuk 800 santri. Yang 25 ekor itu kita bagi beberapa desa, kemudian 1 ekor dinikmati bersama para santri, kemudian wali santri beserta jamaah-jamaah yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita tulis sebagaimana permintaan dari masing-masing desa. Termasuk juga instansi pemerintah kita juga distribusikan ke situ. Kemudian 15 desa pada hari kedua kita distribusikan. Pada hari ketiga 1 ekor itu khusus untuk makan para santri yang kita siapkan pada tanggal 10 Agustus 2020. Mekanisme distribusi hewan kurban di pondok kita naruh banner di situ, kemudian di situ ada tertulis penyembelihan hewan kurban dari jamaah Singapura. Nah, kemudian mereka kita serah terimanya di situ. Kemudian misalnya
Desa Waringin atau Desa Bintang Rinjani, kita antara pihak yayasan dengan kepala Desa Bintang Rinjani menerima di situ supaya bisa disaksikan oleh di banner itu tertulis di situ Jamaah Singapura yang disponsori oleh Bapak Kiai Fakhrul Razi. Jauh sebelumnya kita undang Bapak Kepala Desa Kerompong. Kita minta karena ini kita melibatkan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Suralaga dan desa-desa di luar dari wilayah Kecamatan Suralaga. Kita himpun, kita minta Pak Kepala Desa selaku Ketua Panitia. Kemudian nanti dari Pak Kepala Desa memberikan kita arahan, petunjuk supaya melibatkan pondok, termasuk di situ para santrinya, kemudian termasuk juga para asatizahnya dilibatkan semua sehingga terkumpul satu komitmen antara kepala desa, pihak pemerintah, kemudian dari pihak yayasan, kemudian dari para santrinya dilibatkan sehingga satu kesatuan yang utuh sehingga bisa terlaksana dengan baik. Demikianlah penyampaian singkat saya selaku ketua yayasan. Semoga akan dapat memberikan manfaat dan berkah terutama kepada pondok pesantren yang sedang kita rintis, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita doakan kepada Bapak Kiai Fakhrul Razi selaku pemberi bantuan dan jamaah-jamaah yang ada di Singapura. Kita doakan kepada beliau semua, semoga Allah berikan kesehatan terus, kesehatan yang prima, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan Kiai Fakhrul Razi beserta jamaah beliau senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang terus, rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat untuk pribadi, rezeki yang bermanfaat untuk keluarga beliau, untuk masyarakat yang ada di Singapura. Dan bil khusus kita doakan semoga orang tua beliau Kiai Qasim bin Adnan yang sudah meninggal dunia, semoga dilapangkan kuburnya, ditempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya, jauh dari siksa kubur, dan semoga juga beliau mendapatkan rahmat kubur. Ala hadzin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.